Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya Ira Parisma dari SD 27 Tujukoto, Sungai Sari. Di sebelah kanan saya Yelniwati dari SDN 18 Tujukoto, Sungai Sari. Di sebelah kiri saya Afrin Novianti dari SDN 34 Tujukoto, Sungai Sari. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apa kabar ini? Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah saya sehat dan tentunya semangat. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya hari ini. Iya Bu, saya akan melakukan coaching rencananya dengan Ibu Yelni hari ini. Oh, dengan Ibu Yelni. Apa yang telah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini? Yang jelas persiapannya itu pastinya saya mempersiapkan waktu ya Bu. Dan kesepakatan juga dengan Bu Yelni bahwasanya saya akan melakukan coaching dengan beliau pada hari ini. Dan juga saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh beliau. Oke, baik. Terkait persiapan Ibu tadi, apa kompetensi coaching yang Ibu kembangkan? Seperti yang kita tahu ya Bu ya, kompetensi coaching itu ada beberapa bagian, seperti mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki nanti oleh Jadi itu sudah disiapkan ya Bu. Baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan itu, kompetensi mana nanti yang akan Ibu fokuskan? Sebenarnya ketiga-tiganya menjadi fokus ya Bu ya. Saya juga berusaha Bu, misalnya dengan kehadiran penuh, saya akan mendengarkan penjelasan Ibu Yelni dengan baik nantinya. Saya juga akan berusaha aktif dengan baik untuk memberikan umpan balik. Saya juga berharap Bu, Ibu dapat nantinya memperhatikan cara saya mendengarkan aktif, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi Ibu akan melakukan menjadi fokus kepada kehadiran penuh dan berusaha memberi umpan balik ya Bu. Serta Ibu ingin saya perhatikan Ibu dalam mengajukan pertanyaan yang bermakna. Betul sekali Bu. Bagaimana menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Begini Bu, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching saya nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik lagi dalam membimbing siswa-siswa saya nanti di kelas. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Dalam observasi nanti Bu, saya ingin sekali coaching kami kali ini berjalan dengan lancar. Saya juga berharap observasi ini memberikan umpan balik yang tentunya membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu. Saya mohon izinnya Bu untuk tetap di sini untuk menjadi peserta coaching Ibu kali ini. Baik Bu, silakan. Itu yang kami minta Bu. Oke Bu Yelni, silakan Bu Yelni. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Yelni, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, dan Masya Allah sekali pertemuan kita kali ini yang kita nantikan sekarang akhirnya bisa terwujud ya Bu ya. Sepertinya ya Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan ya? Silakan Bu. Iya Bu, iya Bu, belakangan ini saya agak merasa susah Bu, karena terkait edaran tentang pelaksanaan UTM dan kirim
yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai ANBK siswa tersebut? Ya Bu, beberapa tahun belakangan yang sudah saya lakukan itu adalah mengadakan belajar tambahan pada sore hari. Nah, tapi walaupun demikian Bu, saya merasa hasil penilaian ANBK siswa saya itu masih belum memuaskan Bu. Menurut Ibu Yelni, apa yang menjadi tantangan gitu? Tantangan yang Ibu dalam mencapai tujuan ini apa gitu tantangannya? Iya Bu ya, karena selain saya kesulitan dalam mengulas materi-materi ANBK itu karena kita kesulitan tadi yang kan saya juga kewalahan dalam mengajarkan penggunaan laptop bagi siswa dalam saya. Karena kita tahu ya Bu, siswa SD itu belum mengenal laptop. Jadi saya di sini kewalahan mengajarkan sendiri bagaimana penggunaan laptop, dan juga di sini saya kekurangan sarana. Laptop saya hanya satu. Jadi selama ini saya bergantian mengajarkan siswa saya hanya dengan menggunakan satu laptop. Nah, bagus sekali. Dalam melakukan hal ini tentunya Ibu ingin mendapatkan dukungan ya Bu ya. Dukungan siapa yang Ibu butuhkan? Yang pasti ya Bu, yang paling pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah saya. Iya. Dukungan dari kepala sekolah untuk mendapatkan pinjaman laptop atau tambahan Chromebook mungkin sebagai sarana alat yang untuk saya gunakan nanti ketika ujian ANBK. Dan juga saya butuh dukungan dari teman sejawat saya Bu, untuk membantu saya dalam mengajarkan mengoperasikan laptop kepada siswa. Bagus sekali Ibu. Berarti sekarang Ibu sudah memiliki gambaran berarti kan tentang strategi yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya ya. Ya Bu, sudah Bu, saya sudah punya rancangan tentang apa yang akan saya lakukan Bu. Apakah Ibu akan konsisten terhadap rancangan Ibu tersebut? Insya Allah Bu, saya akan menjalankan apa yang sudah saya lakukan, yang sudah saya rancangkan tadi akan saya lakukan sesuai dengan hal tersebut. Dan sekarang saya sudah merasa lega karena saya sudah mendapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya, ya sama-sama. Semoga apa yang terjadi, apa yang menjadi tujuan dan rancangan Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa juga membawa perubahan terhadap nilai-nilai ANBK siswa-siswa nanti ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Saya juga minta terima kasih Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu Ira, sudah selesai proses coachingnya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sekali ya Bu, proses coaching kali ini berjalan dengan sangat lancar. Dan alhamdulillah juga Bu Yelni sudah menceritakan permasalahannya tersebut dan saya sudah menanggapinya dengan baik dan sudah mulai ada solusinya Bu. Yang paling penting sudah ada solusinya Bu. Betul sekali, Bu. Menurut Ibu, apakah indikator kompetensi coaching sudah tercapai atau belum? Iya Bu, tadinya saya juga sudah menggali informasi dengan Bu Yelni dan alhamdulillah sudah menemukan solusinya. Oke, baik Bu. Saya tadi mendengar percakapan Ibu bersama Ibu Ira dan Bu Yelni. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu. Proses coaching berjalan dengan lancar ya Bu tadi. Terus proses pada permasalahan lanjut beliau dengan Ibu sudah berada di permasalahan yang sama dan yang paling penting menemukan solusinya ya Bu. Dan Ibu juga memberikan umpan balik kalau itu sudah dilaksanakan, itu yang saya catat tadi Bu. Iya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching tadi hingga selesai? Iya. Tadi saya ketika melakukan coaching, saya berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dengan memberikan umpan balik. Tapi yang perlu dikembangkan lagi mungkin membuat pertanyaan yang bermakna ya Bu ya. Terakhir pertanyaan saya Bu,
Menurut Ibu, indikator apa yang Ibu gunakan sehingga coaching ini berjalan dengan lancar? Mungkin dengan semangat yang tinggi dari Bu Yelni, sehingga beliau menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberikan masukan, tetapi Bu Yelni bisa menemukan solusi sendiri. Sepertinya beliau juga lega ya Bu ya. Beliau juga menyampaikan unek-unek atas permasalahannya tadi. Oh ya, baik Bu. Semoga apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan harapan kita ya Bu. Iya, mudah-mudahan Bu, amin. Terima kasih Bu telah mempercayai saya sebagai supervisor. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya dan memantau kegiatan coaching kami kali ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya hari ini sehat dan penuh semangat. Iya. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, rencananya nanti saya akan melakukan coaching dengan Ibu Lofi. Oh, dengan Ibu Novi. Apa yang telah Ibu persiapkan dalam melakukan coaching kali ini? Yang pasti Bu, pertama sekali ada persiapan waktu. Kemudian saya juga sudah membuat kesepakatan dengan Ibu Lofi bahwa saya akan melakukan coaching dengannya hari ini. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Lofi nanti. Oke, baik. Terkait persiapan Ibu tadi, apa kompetensi coaching yang Ibu kembangkan? Nah ini ya Bu, yang seperti kita ketahui ya Bu ya, bahwa kompetensi coaching itu ada beberapa bagian. Yang pertama seperti mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Iya, jadi itu sudah Ibu siapkan ya Bu ya? Iya, sudah selesai. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana nantinya yang akan Ibu fokuskan? Sebenarnya Ibu untuk kompetensi yang akan kita fokuskan itu tiga-tiganya itu kita harus fokus kepada kompetensi tersebut ya Ibu. Tapi nanti yang akan mungkin saya lebih perdalam lagi yaitu tentang bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan memberikan umpan balik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu nanti. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan menjadi fokus Ibu kali ini ya terhadap kehadiran penuh dan berusaha aktif memberikan umpan balik ya Bu ya. Iya. Serta Ibu juga ingin Ibu ingin saya perhatikan gitu ya. Iya Bu. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna nanti ya Bu ya. Hadiran Ibu nanti. Iya. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini Bu? Saya percaya ya Bu Ira untuk meningkatkan peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif sehingga nanti berguna dalam proses coaching. Nah, dalam keterampilan ini saya yakin saya bisa membimbing murid ketika dalam kelas nanti saat proses pembelajaran. Oke, saya paham sekali Bu. Apa harapan Ibu nanti dari observasi kali ini? Saya ingin coaching kali ini berjalan dengan baik, dengan lancar Bu. Dan saya juga berharap observasi nanti memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Bu. Nanti saya mohon izin ya Bu ya untuk tetap di sini menjadi observer dalam coaching Ibu kali ini. Iya Bu, itu yang saya harapkan nanti Bu. Oke. Mendengarkan di sini. Iya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Ibu Novi hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat dan selalu sehat. Alhamdulillah ya Bu. Dan insya Allah sekali pertemuan hari ini yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari bisa terwujud. Dan sepertinya saya lihat Ibu Novi ada masalah seperti yang ingin disampaikan. Silakan Ibu. Begini Bu, terkait dengan sudah dikirim edaran tentang pelaksanaan UNBK untuk kelas 5, saya merasa gusar dengan hasil UNBK siswa saya nanti Bu.
saya merasa terbebani Bu. Nanti hasil UNBK siswa saya tidak memuaskan. Kenapa ibu harus terbebani? Enjoy saja ibu. Karena kepala sekolah saya meminta agar nilai UNBK siswa kelas 5 tahun ini meningkat dari tahun kemarin. Dan nilai UNBK ini adalah sebagai nilai rapor pendidikan sekolah kita. Sementara kita sama-sama mengetahui bahwa materi yang diuji pada UNBK tersebut tingkat literasi dan numerasinya cukup tinggi. Sedangkan saya baru beberapa bulan di kelas 5 ini. Ya, saya paham ibu ya masalahnya ibu tadi. Nah, kalau begitu Bu Novi, kalau boleh saya tahu apa saja strategi yang sudah ibu lakukan untuk meningkatkan nilai UNBK siswa? Selama ini saya sudah melakukan belajar tambahan di luar yang wajib belajar saya, yaitu sore hari. Pada saat sore inilah saya membahas materi soal-soal yang berkaitan dengan UNBK, tetapi tetap saja siswa belum sepenuhnya memahami soal-soal UNBK tersebut. Nah, menurut Bu Novi, apa yang menjadi tantangan ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya kesulitan Bu, karena selain membahas materi soal-soal UNBK bersama siswa, saya juga harus mengerjakan siswa cara menggunakan laptop, menggunakan komputer pada saat UNBK tersebut Bu. Untuk mengajarkan penggunaan laptop kepada siswa, saya merasa sedikit kewalahan karena sekolah kita ini tidak mempunyai labor komputer, sehingga saya harus mengajar siswa secara bergantian dengan menggunakan satu laptop saja. Saya paham ya Bu ya masalah ibu. Nah, kira-kira apa yang ibu Novi butuhkan untuk mencapai tujuan ibu Novi tersebut? Saya butuh laptop tambahan Bu, dan tenaga guru lain untuk membantu saya nantinya mengajar siswa dan menggunakan laptop. Dan saya juga butuh bantuan orang tua siswa saya ini Bu untuk memfasilitasi siswa saya untuk menggunakan gawe dan mengerjakan soal-soal yang ada pada asesmen Pada saat di rumah ya Bu ya, buat orang tua ya. Nah, bagus sekali Bu Novi dalam mengatur strateginya. Nah, kira-kira dukungan siapa yang ibu perlukan untuk mencapai tujuan ibu tersebut? Nah, saya butuh dukungan kepala sekolah, yaitu mencarikan pinjam laptop dan Chromebook untuk latihan simulasi UNBK nanti Bu. Selain itu, saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat saya kita untuk membantu saya dalam mengajar siswa untuk mengoperasikan laptop. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan orang tua murid dan menggunakan gawe di rumah agar siswa saya dapat membahas soal pada Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya. Berarti sekarang ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi apa yang akan ibu lakukan untuk kedepannya. Sudah Bu, saya sudah punya rancangan tentang apa yang saya lakukan. Berarti baik ya Bu, sudah bagus. Dan apakah ibu akan konsisten terhadap apa yang sudah ibu rencanakan tersebut? Insya Allah Bu, saya lakukan sesuai rancangan saya. Tadi rancangan saya, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sekarang saya sudah lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Ibu ya. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, rancangan yang sudah Ibu buat tadi dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat nantinya meningkatkan nilai UNBK siswa Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah selesai proses coaching ibu kali ini ya Bu ya. Ya, Bu. Bagaimana perasaan ibu Bu? Alhamdulillah saya sudah lega juga karena proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan alhamdulillah ternyata Ibu Novi sudah menceritakan permasalahannya tersebut. Kemudian saya menanggapi dengan baik dan dari Ibu Yoni sendiri sudah ada solusi. Yang penting sudah ada solusi ya Bu Iya. ya. Menurut ibu, apakah indikator kompetensi coaching sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya Bu tadi sudah tercapai karena pada saat coaching tadi saya sudah menggali informasi dari Bu Ilmi, dari Bu Novi, dan Bu Novi juga sudah menemukan solusinya. Oke baik, saya tadi juga sudah mendengar percakapan antara Ibu Novi dengan Ibu Yelmi
tadi ya. Ada saya mencatat beberapa hal Ibu, diantaranya ini. Yang pertama, proses coaching Ibu antara dengan Ibu Novi tadi berjalan dengan sangat lancar dan juga tentunya dengan santai. Terus Ibu Novi dengan Ibu tadi sudah berada di permasalahan yang sama, dan yang paling penting sekali ya Bu, Ibu sudah menemukan solusi dan juga memberikan umpan balik karena itu sudah dilaksanakan dengan baik. Dan kemudian saya juga sudah mencatat kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching ini hingga selesai nanti Bu. Ini ya Bu, pada saat melakukan coaching tadi, saya berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kehadiran penuh diri saya pada saat coaching, dan saya juga mendengarkan dengan aktif tadi. Setelah itu saya juga memberikan umpan balik terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Novi. Tapi yang perlu saya kembangkan lagi menurut saya, yaitu saya harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih bermakna lagi. Baik Ibu, ini yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan saya. Menurut Ibu, apa yang Ibu gunakan sehingga proses coaching tadi berjalan dengan sangat lancar sekali Bu? Iya, mungkin itu Bu, karena semangat dari Ibu Novi juga tadi, karena semangat beliau sangat tinggi sehingga pada saat coaching tadi, beliau sendiri menemukan solusi atas permasalahannya. Tanpa saya memberi masukan, beliau sudah bisa mencarikan solusinya dan mencarikan strategi apa yang akan beliau gunakan nanti untuk menghadapi permasalahannya. Nah, kemudian tadi saya lihat juga beliau sudah lega dan tidak merasa terbebani lagi dengan permasalahannya karena beliau sudah menyampaikan unek-uneknya kepada saya. Iya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu ya. Semoga apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan mempercayai saya sebagai supervisor. Ya, terima kasih juga Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Kami pada hari ini. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Novi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik. Dengar-dengar ya Bu, katanya Ibu akan melakukan coaching ya hari ini. Ya Bu, saya akan melakukan coaching bersama Ira. Oh, dengan Ibu Ira. Ya. Oh, apa saja yang sudah dipersiapkan dalam menghadapi coaching nanti Bu? Yang jelas persiapan itu pasti saya mempersiapkan waktu mempersiapkan kesempatan untuk Ira bahwa saya akan melakukan coaching dengannya, dan juga saya sudah mempersiapkan pertanyaan dan mengadu permasalahan yang akan dihadapi oleh Ibu. Oke Bu, nah terkait persiapan Ibu tadi, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nanti? Seperti yang kita tahu ya Bu, ya, bahwa kompetensi coaching itu ada beberapa bagian seperti mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya. Nah berarti jadi semuanya itu sudah Ibu persiapkan. Nah baik Bu, nah dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi itu, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan? Sebenarnya ketiga-tiganya menjadi fokus ya Bu. Saya juga berusaha misalnya dengan kehadiran penuh, ya, saya akan mendengarkan penjelasan Ibu Ira dengan baik. Saya juga akan berusaha aktif dengan baik untuk memberikan umpan balik. Saya berharap Ibu dapat memperhatikan saya dan mendengarkan saya, mendengarkan aktif, dan saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, Bu. Nah jadi nanti Ibu akan memfokuskan kepada kehadiran penuh dan berusaha aktif untuk memberikan umpan balik kepada Bu Ira ya Bu ya. Nah apa Ibu juga ingin saya nanti memperhatikan Ibu dalam melakukan coaching nanti? Betul sekali Ibu. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal melakukan coaching ini? Saya percaya peningkatan dalam pendengaran aktif, merumuskan pertanyaan yang aktif akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Nah, saya paham Ibu maksud Ibu itu. Nah
Nah, kira-kira apa harapan Ibu ke depannya dari hasil observasi kita nanti? Saya ingin coaching kali ini berjalan dengan lancar. Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengar aksi dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke Bu, berarti semoga ya Bu dalam melakukan coaching nanti apa yang sudah pertanyaan-pertanyaan Ibu nanti dapat menggali potensi Ibu Ira nanti dalam menyelesaikan permasalahannya. Apa yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah Ibu atur tadi terlaksana dengan baik ya Bu ya. Nah, saya mohon izin ya Bu untuk tetap di sini untuk menjadi observer Ibu nanti ketika melakukan coaching dengan Ibu Ira. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ira, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, tentunya sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah ya Ibu Ira. Ya. Dan Masya Allah sekali pertemuan yang kita nanti-nantikan sekarang bisa terwujud seperti ada yang akan Ibu sampaikan. Apa itu? Begini Bu, terkait dengan yang sudah dikirimkan surat edaran dari pelaksanaan tentang ANBK ini untuk kelas 5 ya Bu ya. Saya merasa sangat besar sekali dengan hasil ANBK siswa saya nanti. Itu yang saya khawatirkan sekali Bu. Kenapa Ibu Ira besar? Saya merasa terbebani sekali Bu dari masalahnya nanti hasil ANBK ini takut saya tidak memuaskan. Kenapa Ibu Ira merasa terbebani? Karena Bu, kepala sekolah saya meminta agar nilai ANBK siswa kelas 5 pada tahun ini itu meningkat dari tahun-tahun kemarin Bu, dan nilai ANBK ini sebagai nilai rapor pendidikan sekolah kita. Sementara kita sama-sama mengetahui ya Bu ya bahwasanya materi yang diuji pada saat ANBK tersebut tingkat literasi dan numerasinya itu cukup tinggi. Sedangkan siswa saya baru beberapa bulan ini baru belajar di kelas 5 ini Bu. Kalau boleh saya tahu, apa strategi yang sudah Ibu lakukan untuk meningkatkan nilai ANBK siswa Ibu? Selama ini saya sudah melakukan belajar tambahan ya Bu pada sore hari, yaitu pada saat belajar sore ini saya membahas tentang materi, berlatih dengan soal-soal yang berkaitan dengan ANBK ini ya Bu ya. Tetapi tetap saja siswa itu belum sepenuhnya memahami materi dan soal-soal ANBK, sehingga saya merasa sangat khawatir sekali Bu. Apa yang menjadi tantangan Ibu Ira dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau tantangan, saya merasa kesulitan sekali Bu, karena selain membahas materi dan soal ANBK bersama siswa-siswa saya ini Bu ya, saya juga harus mengajarkan siswa dengan tata cara bagaimana cara menggunakan laptop atau komputer pada saat ANBK. Untuk mengajarkan penggunaan laptop pada siswa, saya sedikit merasa kewalahan sekali itu Bu, karena sekolah kita ini tidak ada mempunyai labor komputer ataupun labor dengan penyediaan laptop gitu ya Bu ya, sehingga saya harus mengajarkan siswa itu bagaimana secara bergantian hanya dengan menggunakan satu laptop saja gitu. Kira-kira apa yang Ibu Ira butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sangat membutuhkan laptop tambahan Ibu, dan saya juga membutuhkan pertolongan dari rekan-rekan guru untuk membantu saya mengajarkan siswa dalam menggunakan laptop ini Bu. Dan saya juga butuh bantuan orang tua siswa untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita ini untuk penggunaan gawai dalam pengerjaan, misalnya contoh-contoh soal yang ada pada link asesmen soalan BK ini. Ya Allah, bagus sekali. Dalam melakukan hal tersebut, dukungan siapa yang Ibu Ira butuhkan? Saya butuh dukungan tentu saja
ataupun Chromebook untuk latihan dan simulasi ANBK nantinya, Bu. Selain itu saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru untuk membantu saya mengerjakan siswa dalam mengoperasikan laptop. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid dalam penggunaan gawai di rumah agar siswa saya ini dapat membahas soal-soal yang ada pada link assessment itu dengan baik. Ya, Bu, berarti Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa yang dilakukan. Sudah, Bu. Sudah. Saya sudah punya rancangan tentang apa yang akan saya lakukan nanti, Bu. Apakah Ibu Ira akan fokuskan terhadap rancangan tersebut? Insya Allah, Bu, saya akan lakukan ini sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat tadi ya, Bu, ya. Sudah saya ceritakan tadi. Insya Allah saya akan melakukan ini. Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk saya berbagi. Sekarang saya merasa sudah lega sekali, Bu. Juga rasanya sudah menemukan solusi yang baik atas permasalahan saya tadi. Sama Ibu Ira. Iya, terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Novi, alhamdulillah ya Bu ya, proses coachingnya sudah selesai dengan Ibu Ira tadi. Nah, saat ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya Bu, proses ini berjalan lancar dan alhamdulillah Ibu Ira menceritakan permasalahannya tersebut dengan saya. Saya sudah menanggapinya dengan baik dan mulai ada solusinya ya Bu. Ya, nah yang paling penting itu Ibu yang paling utama sekali yaitu sudah ada solusi dari permasalahan Ibu Ira tersebut. Nah, menurut Ibu, apakah indikator kompetensi coaching itu sudah tercapai atau belum? Iya Bu, jadi saya sudah melalui informasi dengan Ibu Ira, sudah melakukan proses sendiri. Oh ya, oke Bu Novi ya. Nah, tadi saya kan sudah mendengarkan coaching percakapan antara Ibu Novi dengan Ibu Ira. Nah, saya tadi mencatat beberapa hal yang penting tadi Ibu ya, yang menurut saya itu sangat sangat bermakna sekali. Yaitu yang pertama, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan santai. Nah, kemudian tadi prosesnya pada permasalahan. Ya, kemudian Ibu Ira tadi dengan Ibu juga sudah berada di permasalahan yang sama. Dan yang paling penting sudah menemukan solusinya. Dan tadi saya juga sudah melihat Ibu memberikan umpan balik yang baik. Nah, pada saat dilaksanakannya coaching tersebut. Jadi itu saya catat ya Bu. Nah, kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses coaching ini? Tadi saya ketika melakukan coaching, Ya. saya berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan memberikan umpan balik. Tapi yang perlu dikembangkan lagi mungkin membuat pertanyaan yang bobot ya Bu. Oh ya, berarti oke Bu ya. Berarti tadi semua kompetensi sudah Ibu kembangkan dengan baik. Nah, yang terakhir pertanyaan saya Bu, menurut Ibu indikator apa yang akan Ibu gunakan sehingga coaching kali ini berjalan dengan lancar? Mungkin yang terakhir pertanyaan saya mungkin dengan semangat yang tinggi dari Bu Ira sehingga beliau menemukan solusinya sendiri, tapi saya memberikan masukan kepada beliau untuk bisa menemukan solusi sendiri seperti beliau Ibu Iranya lega, beliau menyampaikan dan dengan unek-uneknya. Jadi coaching tadi berjalan lancar ya Bu, dan sudah ada solusi ya Bu ya dari Ibu Ira sendiri. Nah, insya Allah sekali proses coachingnya tadi. Nah, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih sudah mempercayai saya sebagai supervisor Ibu. Nah, semoga apa yang telah Ibu rencanakan tadi, kemudian strategi yang coaching antara Ibu Ira dengan Ibu tadi kita terlaksana dengan sesuai dengan harapan kita ya Bu ya.